Apalagi ketika nanti pangkat yang sekarang ini tidak muncul di dalam undang-undang, dan itu nanti insya Allah akan melekat pada jabatan, maka yang paling penting adalah kinerja para guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Cikini kekundang dia. Sudah, yang penting dapat cakepnya saya. Karena nggak bisa buat pantun saya. Yang saya hormati Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan Profesor Dr. Nunuk Suryani MPD. Yang saya hormati Deputi Bidang Sistem Informasi BKN Pak Suharmen. Yang saya hormati para pejabat pimpinan tinggi media yang hadir hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu pejabat pimpinan tinggi Pratama, baik yang di Kemendikbud maupun BKN, Bapak Ibu Kepala BKD, BKPSDM Provinsi, Kabupaten, Kota, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, Kota, yang saya hormati Kepala UPT Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Ristek Teknologi, serta seluruh peserta kegiatan yang berbahagia. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, insyaallah kebahagiaan. Moga-moga kita selalu diberikan semangat dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Bapak Ibu yang saya hormati, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Dirjen yang memberikan kesempatan pada kami dan teman-teman untuk bisa hadir pada hari ini dalam rangka acara rilis fitur pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah yang diselenggarakan di Kementerian Dikbud ini, dan saya berharap moga-moga acara hari ini memberikan manfaat bagi kita semua. Bapak yang saya hormati, tadi disampaikan oleh Bu Dirjen panjang lebar menggunakan slide yang mudah difahami. Jadi saya mungkin tidak menggunakan slide ya Bu ya, takutnya malah susah difahami. Jadi saya langsung sampaikan secara lisan aja. Yang pasti hari ini tentu ada suatu momentum baru, khususnya bagi kepala sekolah, bagi para guru yang berkaitan dengan penilaian kinerja. Kalau kita lihat basisnya tentu adalah undang-undang yang baru, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Jadi undang-undang ini mengubah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, mohon maaf, 5 Tahun 2014. Jadi untuk jabatan guru memang punya dua undang-undang bagi semuanya. Jadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, dan tentunya ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Kalau jumlah guru saat ini kurang lebih 1,7 juta dari 4,4 juta. Tadi Pak Deputi menyampaikan kurang lebih 38% ASN itu adalah guru. Ya, sehingga kami mengapresiasi ketika acara hari ini kita sudah memulai sesuatu hal yang baru, kerjasama yang selama ini sudah kita bangun antara BKN dengan Kemendikbud sejak 8 bulan yang lalu untuk membangun suatu fitur pengelolaan kinerja untuk guru dan kepala sekolah yang terintegrasi dengan sistem informasi aparatur sipil negara yang dibangun oleh BKN. Sementara itu beberapa bulan yang lalu, masih dalam tahun yang sama, kita punya peraturan Menpan nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional, di mana di dalam jabatan fungsional yang baru, menurut peraturan Menpan ini, itu sangat mengatur perbedaan yang sangat fundamental dengan pengelolaan jabatan fungsional sebelumnya. Ada transformasi ya untuk jabatan fungsional yang dulunya pendekatan yang dilakukan untuk pengelolaan administrasinya itu yang disampaikan oleh Dirjen tadi.
semua pejabat fungsional disibukkan dengan urusan administrasi sehingga beliau-beliau ini lupa terhadap tugas pokoknya. Kalaupun misalnya ingat, masih diganggu dengan hal-hal yang bersifat administratif sehingga fokusnya itu bercabang antara kewajiban sebagai pejabat fungsional, dalam hari ini guru, dengan kewajiban dia harus mengurus karirnya dengan cara mengumpulkan eviden-eviden yang selama ini dia lakukan. Maka dengan lahirnya Permenpan 1 tahun 2023, nah harapannya ini menjadi lebih fleksibel, menjadi lebih dinamis. Tidak semua pejabat fungsional harus konsentrasi untuk mengumpulkan eviden-eviden dalam rangka pengembangan karirnya. Nah, Bapak yang saya hormati, di satu sisi lahir juga tahun 2022 Permenpan nomor 6 yang mengatur tentang pengelolaan kinerja aparatur sipil negara, di mana di dalam Permenpan itu merubah Permenpan sebelumnya nomor 8 tahun 2021. Nah, tentunya ketika kita bicara kinerja pejabat fungsional termasuk guru, dua regula itulah yang dijadikan sebagai dasar di dalam penilaian kinerja untuk pejabat fungsional termasuk guru dan kepala sekolah. Bapak yang saya hormati, dulu pada waktu sebelum lahirnya Permenpan 1 tahun 2023 yang saya sebutkan tadi, banyak sekali para pejabat fungsional harus mengumpulkan angka kredit berdasarkan pada butir-butir kegiatan. Sementara kalau guru, dasarnya adalah penilaian kinerja guru. Kemudian dituangkan di dalam SKP, dilakukan penilaian, kemudian dijadikan dasar untuk pengembangan karir. Apakah untuk naik pangkat atau naik ke dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi. Nah, yang terjadi Bapak semuanya, banyak sekali para guru yang kesulitan naik jenjang yang lebih tinggi, baik pangkat maupun jabatannya, hanya karena tidak mampu mengumpulkan angka kredit. Tidak mampunya itu bukan karena guru tidak bekerja dan berkinerja, tetapi tidak mampunya itu karena tidak ada eviden yang bisa mendukung sehingga penilaian angka kredit itu mampu untuk dipertimbangkan ketika guru itu usul naik pangkat dan naik jenjang yang lebih tinggi. Ini yang terjadi ya semuanya. Nah, ketika kita menyusun Permenpan 1 tahun 2023, ada keinginan bahwa seorang pejabat fungsional itu dalam rangka untuk mempertimbangkan kenaikan pangkat dan kenaikan jenjangnya, dia lebih fokus kepada tugas jabatan yang harus dilakukan, tetap tidak menghilangkan angka kredit, tetapi bagaimana cara mengumpulkan kredit itu tanpa harus mengumpulkan dokumen-dokumen, tetapi cukup dinilai dari kinerja yang dia lakukan. Maka Bapak semuanya, lahirlah istilah apa yang disebut dengan ruang lingkup. Kalau kita bandingkan antara tugas guru yang lama dengan yang baru, tentu nanti ke depan akan ada perubahan, ada transformasi antara PKG dengan ruang lingkup. Tadi Bu Dirjen juga sudah menyampaikan 8 indikator, yang itu mungkin dianggap cakupan besar ruang lingkup bagi seorang guru dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Nah, inilah yang harapannya nanti ketika seseorang itu, khususnya guru, dilakukan penilaian kinerjanya, maka menurut Permenpan 1 tahun 2023 dia bisa dikonversikan menjadi angka kredit. Ini yang kita harapkan. Jadi guru lebih fokus kepada kegiatan belajar mengajar dan kewajiban guru yang harus dilakukan. Ini yang menjadi terobosan yang memang kita inginkan ke depan, karena setelah adanya penyetaraan jabatan, komposisi untuk jabatan-jabatan fungsional itu semakin lama nanti jabatan fungsional yang paling mendominasi. Termasuk yang saya katakan tadi, guru yang sekarang 1,7. Tentu yang dikelola oleh BKN di dalam SEASN ini adalah guru-guru yang statusnya adalah aparatur sipil negara. Mungkin di Kementerian Dikbud punya Dapodik, di mana di dalamnya itu ada juga guru yang statusnya bukan aparatur sipil negara. Tetapi kalau kita bicara masalah jabatan fungsional,
guru, apakah itu ASN atau non-ASN, tentu kewajibannya adalah sama. Cara melakukan penilaian kinerjanya tentu adalah sama. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, yang pasti sekarang bagi seorang guru ketika dia membuat perencanaan di awal tahun dengan cara menyusun SKP itu menjadi lebih mudah. Yang kita alami saat ini tidak hanya jabatan fungsional, ketika seorang PNS dilakukan penilaian kinerjanya dan sebagian besar data yang ada di BKN, penilaian kinerja pegawai negeri sipil itu hampir 90% baik dan amat baik. Ini fakta, ya, baik dan amat baik. Tidak ada yang, kalaupun ada itu sangat kecil sekali. Tetapi ketika kita bandingkan dengan kinerja organisasi, maka tidak ada hubungan yang signifikan. Satu sisi penilaian kinerja pegawainya itu baik atau amat baik, sementara sisi lainnya untuk kinerja organisasi itu banyak yang belum baik. Pertanyaannya, berarti selama ini penilaian kinerja yang dilakukan oleh atasan langsung atau pejabat lain itu tidak berkontribusi terhadap capaian dari kinerja organisasi. Maka dirubahlah di dalam Peraturan Menpan nomor 6 tahun 2022. Penilaian kinerja bagi seorang pegawai negeri sipil, apapun jabatannya, itu harus bisa diambil dari cascading penilaian pejabat yang lebih tinggi. Maka yang terjadi harapannya ketika hasil penilaian kinerja individu itu bagus, maka penilaian kinerja atau hasil kinerja organisasi itu juga bagus. Bapak Ibu mungkin bisa membandingkan di dalam sekolah-sekolah. Ya. Ada sekolah yang favorit, yang kinerja organisasinya bagus, ada yang mungkin sedang, ada yang belum. Tetapi hampir semua penilaian kinerjanya guru itu baik dan amat baik. Mungkin yang lebih tahu adalah Bapak Ibu semuanya, bagaimana indikator dari 8 yang disampaikan oleh Ibu Dirjen tadi. Tapi yang sekarang yang kita inginkan Bapak Ibu semuanya, pengelolaan kinerja itu harus dilakukan sebagus mungkin, mulai dari perencanaan. Kemudian nanti ada tahapan-tahapan selanjutnya, ada mulai perencanaan, penilaian, sampai dengan evaluasi. Itu harus kita lakukan, kita nilai. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, undang-undang yang baru itu pendekatan kita adalah pengelolaan ASN berdasarkan pada manajemen talenta. Kita menginginkan juga khusus untuk jabatan guru punya data tentang talenta guru secara nasional. Ini yang kita inginkan. Bahkan sampai saat ini pun BKN belum semuanya memperoleh data penilaian kinerja untuk jabatan fungsional guru. Harapannya dengan peluncuran fitur ini nanti ada integrasi antara penilaian kinerja guru ya dalam platform Merdeka Belajar dengan SIASN itu sudah bisa sekalian connect sehingga data yang ada di SIASN itu selalu terupdate ketika ada update penilaian kinerja guru secara nasional. Ini yang kita harapkan Bapak Ibu semuanya. Maka yang perlu kita banggakan hari ini bahwa fitur ini sekali lagi dalam rangka untuk memperoleh guru yang profesional dengan cara melakukan penilaian kinerja yang objektif, transparan, dan akuntabel. Ini yang kita harapkan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, memang hari ini kita belum sampai kepada penandatangan surat edaran, kemudian PKS dan sebagainya. Tapi yang pasti terobosan ini menjadi tonggak sejarah yang sangat penting dalam pembangunan pendidikan di negara kita yang tercinta ini, di mana akan dihasilkan kinerja terbaik guru dalam meningkatkan mutu pendidikan. Penggunaan fitur pengelolaan kinerja guru memudahkan proses administrasi sehingga diharapkan mampu menciptakan transformasi pembelajaran, pengembangan kompetensi dan talenta guru, serta memberikan reward kepada guru yang berprestasi, sehingga guru betul-betul fokus pada peningkatan kualitas pembelajaran. Jadi kalau kita lihat jabatan fungsional itu adalah jabatan yang diangkat berdasarkan keterampilan dan keahlian. Sehingga mereka itu kalau bekerja, ya tentu berdasarkan kompetensi yang dia miliki.
tanpa harus disibukkan dengan hal-hal yang justru sifatnya administrasi. Kalau semuanya sudah dilakukan by system, ya harapannya sekali lagi nanti guru itu hanya fokus pada pembelajaran. Maka Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, untuk semua jabatan menurut undang-undang ini masih mewajibkan semua guru memiliki 3 kompetensi, yaitu kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan sosial budaya. Pendekatan yang dilakukan untuk penilaian kinerja menurut Permenpan nomor 6 tahun 2022 itu adalah penilaian terhadap 2 hal, 2 unsur. Yang pertama SKP, yang kedua adalah perilaku kerja. Perilaku kerja ini tentu adalah perilaku yang berkaitan dengan ketika seorang guru itu melakukan pekerjaan. Ini yang akan kita nilai. Nah, sehingga kita bisa mengetahui nanti grafiknya ketika penilaian itu dilakukan dengan menggunakan metode penilaian yang objektif, maka akan muncul di dalam data kita, baik itu di SIASN maupun platform Merdeka Belajar. Guru mana yang perlu ditingkatkan kompetensinya, kompetensi apa yang perlu ditingkatkan bagi guru-guru yang ada di dalam sekolah. Ini yang kita harapkan Bapak Ibu semuanya. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya melalui integrasi platform ini, guru dan kepala sekolah dapat mengelola kinerja mereka secara efisien melalui platform Merdeka Belajar. Sementara data kinerja yang mereka miliki secara otomatis akan terekam di aplikasi e-kinerja SIASN miliknya BKN. Nah, Bapak yang saya hormati, tentunya kita percaya bahwasannya dengan adanya fitur pengelolaan kinerja guru ini, kita telah melangkah menuju pendidikan yang lebih baik. Saya mengajak kepada Bapak semuanya untuk menjadikan pengelolaan kinerja ini sebagai tonggak awal bagi perubahan positif dalam pendidikan, karena setiap langkah kecil merupakan fondasi besar bagi masa depan yang lebih baik. Bapak yang saya hormati, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, bagi tim, baik itu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta dari BKN yang telah mendukung dan bekerja keras sehingga fitur pengelolaan kinerja ASN ini dapat dirilis sesuai rencana. Dimulai 8 bulan yang lalu ketika ada ide bahwasanya mengintegrasikan penilaian kinerja ini ke dalam sistem yang dimiliki oleh BKN dan Kemendikbud, akhirnya bisa terrealisir. Dan ini menjadi tanggung jawab kita bersama agar platform fitur platform Merdeka Mengajar dapat dioptimalkan penggunaannya. Oleh karena itu, kami minta kepada Bapak Ibu semuanya, khususnya para guru, seluruh pemangku kepentingan, terutama yang ada di BKN maupun yang ada di BKD dan di Dinas Pendidikan, untuk turut mendukung dan mensukseskan penggunaan atau pemanfaatan fitur pengelolaan kinerja ini pada platform Merdeka Mengajar. Bapak yang saya hormati, barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih dan selamat kepada khususnya para guru dan kepala sekolah. Insya Allah nanti di tahun 2024 akan dilakukan penilaian 2 kali dalam 1 tahun. Kemudian dituangkan di dalam platform Merdeka Belajar dan terintegrasi dengan e-kinerjanya milik BKN. Yang menjadi permasalahan selama ini mungkin bagaimana cara kita melakukan penilaian kinerja yang objektif, transparan, akuntabel, yang bisa menunjukkan hasil kinerja yang senyatanya, yang tidak hanya sebagai syarat untuk naik pangkat dan naik jenjang yang lebih tinggi. Karena itu mudah untuk naik pangkat, apalagi ketika nanti pangkat yang sekarang ini tidak muncul di dalam undang-undang, dan itu nanti insya Allah akan melekat pada jabatan, maka yang paling penting adalah kinerja para guru. Kita masih menggunakan merit system, basicnya adalah kinerja, kompetensi, dan kualifikasi. Bahkan ke depan yang mendominasi untuk karir seorang pegawai negeri sipil maupun P3K itu adalah kinerja. Ya, jadi sekali lagi, maka yang paling penting bagi kita adalah bagaimana cara melakukan penilaian kinerja yang objektif dan transparan. Untuk
integrasi ini sebetulnya hanya mempermudah ketika kita menginginkan adanya data tentang penilaian kinerja. Tetapi tantangan yang terbesar bagaimana melakukan penilaian kinerja sesuai dengan kondisi aslinya, sesuai dengan kebutuhan organisasi ke depan, sehingga semua hasil penilaian kinerja guru itu secara langsung berkontribusi terhadap kinerja organisasi. Ini harapan kita semua, Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi saya mengucapkan selamat dan banyak terima kasih kepada Bu Dirjen dan jajarannya, teman-teman dari BKN, Bapak Ibu semuanya yang hadir pada hari ini. Semoga langkah kita yang sangat mulia ini ke depannya memberikan manfaat bagi kita semua, khususnya bagi guru dan kepala sekolah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Semoga kita selalu diberikan kekuatan dalam melaksanakan tugas. Saya akhiri sambutan saya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.